Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sefti Windy Sunarti, NPM 181111002015. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan wawasan dan bahan ajar cetak itu sangat sering sekali kita temukan di kehidupan sehari-hari, apalagi dunia pendidikan. Jadi tidak heran jika bahan ajar cetak itu merupakan komponen yang sangat diperlukan. Bahan ajar yang digunakan untuk memfasilitasi proses belajar memiliki beragam bentuk. Dan pada bahan ajar cetak itu contohnya seperti buku, leaflet, booklet, handout, dan buku ajar mandiri atau modul. Program multimedia dan program pembelajaran berbasis web atau web-based instruction merupakan contoh bentuk bahan ajar non-cetak. Fungsi bahan ajar cetak dalam aktivitas pembelajaran adalah sebagai sarana penyampai atau delivery system. A. Karakteristik bahan ajar cetak. Bahan ajar pada dasarnya digunakan untuk memfasilitasi terjadinya proses belajar pada diri peserta didik atau learner. Memiliki indikator sebagai berikut. Pertama, berisi substansi pengetahuan yang dapat dipelajari secara sistematis dan menyeluruh oleh peserta didik. Yang kedua, berisi petunjuk yang dapat membantu penggunaannya dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Dan yang ketiga, memiliki kemampuan untuk menjelaskan informasi dan pengetahuan sejelas mungkin. B. Kontribusi bahan ajar cetak. Bahan ajar cetak sebagai sarana pembelajaran memiliki sejumlah keunggulan yang perlu dimanfaatkan secara optimal oleh peserta didik. Keunggulan bahan ajar cetak sebagai sarana pembelajaran yaitu yang pertama, kesesuaian untuk digunakan dalam menyajikan semua jenis informasi dan pengetahuan. Yang kedua, kebebasan pembaca dalam memilih bagian atau materi yang perlu dipelajari. Yang ketiga, tidak memerlukan peralatan tambahan untuk menggunakannya. Dan yang terakhir, penggunaan bahan ajar cetak dapat dikombinasikan dengan media atau bahan ajar lain. Bahan ajar cetak telah lama digunakan sebagai sarana belajar dan pembelajaran. C. Kriteria bahan ajar yang berkualitas. Apapun bentuknya, baik cetak maupun non-cetak, bahan ajar yang diciptakan harus dapat berfungsi efektif, efisien, dan menarik dalam membantu peserta didik untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan. Menurut Heinrich dan kawan-kawan, pada tahun 2005 mengemukakan beberapa indikator tentang bahan ajar cetak. Yang pertama, mampu membantu peserta didik dalam mencapai kompetensi yang diperlukan. Yang kedua, mampu membuat peserta didik mengingat materi yang telah dipelajari lebih lama. Ragam bahan ajar cetak yang dibahas di dalam buku materi pokok ini meliputi yang pertama, 1. Handout, 2. Folder, 3. Buku teks atau textbook, dan yang terakhir, bahan ajar mandiri atau modul. Bahan ajar merupakan sesuatu yang berisi informasi dan pengetahuan yang akan dipelajari. Bahan ajar cetak sebagai sumber belajar memiliki ragam yang sangat bervariasi. Bahan ajar cetak perlu dirancang dan dikembangkan agar dapat menjadi bahan ajar yang dapat dipelajari secara optimal oleh peserta didik. Sekian presentasi dari buku ini yang sudah saya jabarkan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.